Malam ini menjadi satu malam spesial. Terimalah salam sapa dari saya Bambang Setiawan dari Kota Bima yang akan membantu kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah dan berkah untuk kegiatan malam ini. Pada sesi malam ini di Sadar Igi kita akan coba mendengarkan apa yang menjadi agenda teman-teman di IGI Pusat terkait dengan IGI Innovation Award-nya, serangkaian dengan peringatan Hari Guru Nasional, yang mungkin juga ini keterkaitannya langsung juga dengan hari ulang tahun IGI. Tentunya nanti terkait dengan apa yang menjadi agenda IGI, dan mudah-mudahan pada sesi kita malam ini kita bisa meneruskan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kegiatan ini untuk teman-teman kita di daerah. Sebelumnya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian atas tertundanya kegiatan kita, sempat molor beberapa menit terkait dengan satu dan lain hal yang semulanya kita akan mendapatkan pencerahan terkait dengan IGI inovasi ini oleh Pak Rudi, namun satu dan lain hal nanti oleh Bu Hairina yang akan memaparkan. Mohon izin Bu Hairina nanti bisa memperkenalkan langsung kepada teman-teman. Mungkin ada yang sempat lupa ingat siapa sosok ibu kita yang akan memaparkan ini, nanti kita simak langsung untuk itu, untuk mempersingkat waktu. Bapak dan Ibu, kita ikuti aja ya perkenalan dari narasumber kita, sekaligus nanti paparan materinya. Namun mohon izin Bapak dan Ibu, agar tertibnya kegiatan kita coba untuk tidak mengaktifkan audio kita, supaya tidak terkontaminasi dengan suara-suara yang dari luar. Untuk waktu dan kesempatan, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua ya Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati di sini mungkin panitia atau pengurus dari Sadar IGI dan rekan-rekan IGIRS yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat hidayahnya, makanya malam ini kita diberikan kesempatan dan juga diberikan kesehatan untuk bisa bertemu secara virtual. Perkenalkan saya Khairina Lubis, saya pengurus PP bidang keanggotaan, dan pada kepanitiaan HGN dan HUT IGI tahun 2022 ini saya sebagai tim SC pada untuk sekretaris, dan saya juga panitiaan di IIA karena IIA itu merupakan program dari bidang keanggotaan yang berkolaborasi dengan bidang literasi, bidang 3T, dan juga bidang organisasi. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ya, saya akan memaparkan beberapa kegiatan dari IGI Pusat, dan ini akan menjadi kegiatan untuk kita semua, tidak hanya program IGI Pusat, karena HGN dan HUT IGI ini adalah kegiatan untuk kita semua, dan juga ini adalah hari untuk kita semua, jadi ini program kita semua juga ya tentunya. Izin saya share screen, Bapak. Saya bisa share ya? Belum muncul Bu, belum muncul. Oke. Sudah terlihat Pak? Sudah terlihat? Oke, baik. Ya. Ini karena di sini sedang kondisinya cuacanya
sedang hujan juga, jadi saya harus matikan off cam supaya bisa share screen-nya lebih baik. Mohon izin. Baik, di sini ada beberapa kegiatan untuk peringatan HGN tahun 2022 dan juga peringatan HUT IGI ke-13 di tahun 2022. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah IGI Innovation Award yang ini sudah kita mulai sebenarnya pertanggal 20 November kemarin. Sebenarnya sudah kita sosialisasikan ke pengurus wilayah kepada Ketwil dan itu bisa diteruskan ke Ketda dan juga sudah kita share juga flyer-flyernya dan juga informasi tentang pedomannya juga kita sudah share. Jadi tanggal 20 kemarin itu sudah mulai bisa mensubmit jikalau memang sudah punya bahan untuk mengikuti perlombaan. Jadi tanggal 20 November sampai dengan 20 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Berikutnya adalah pelatihan serentak berdampak ini dilakukan oleh seluruh wilayah. Setelah itu adalah kegiatan apel akbar HGN yang insya Allah ini akan dilaksanakan di Gedung MPR RI berkolaborasi dengan program 4 pilar dari Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI. Setelah itu adalah perayaan HGN dan sosialisasi 4 pilar dan sekaligus awarding IIA ini di Gedung MPR. Jadi kalau apel akbar ini sifatnya upacara di pagi hari, selanjutnya perayaan HGN dan sosialisasi 4 pilar juga di Gedung MPR. Berikutnya adalah kegiatan pentas budaya yang mana menampilkan teater dari IGIRS Flow Team dari Nara Teater tentang guru. Ini akan dilaksanakan insya Allah di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 25 bertepatan dengan HGN. Setelah itu ada IGI Talk Show. IGI Talk Show ini akan diberiakan beberapa praktisi pendidikan, influencer juga artis. Ini sedang kita jajaki. Ini dilaksanakan di tanggal 26 sekaligus dengan perayaan HUT IGI. Nah, ada acara rembuk nasional di mana ini kita akan sesi diskusi curhat juga bagaimana guru-guru dari pandangan atau pendapat yang didapat dari pengurus daerah, dari pengurus wilayah, apa permasalahan yang ada di daerah atau wilayah yang bisa sama-sama kita diskusikan bersama, itu di acara rembuk nasional yang ditadakan di tanggal 24 malam di BPMP. Oke. Jadi ini untuk kegiatan. Selanjutnya kita akan bahas tentang IIA. Nah, baik. IIA ini nanti pedomannya akan saya share linknya atau di chat box. Latar belakang, dasar hukum dan tujuan ini mungkin nanti bisa dibaca saja di pedomannya ya Bapak Ibu, tapi saya akan menyampaikan latar belakangnya. Tentu latar belakangnya adalah bagaimana IGI untuk mengapresiasi rekan-rekan guru dan juga pengurus wilayah dan daerah yang melakukan kegiatan-kegiatan berbagi untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di Indonesia. Jadi itu latar belakangnya. Dengan harapan dengan adanya kegiatan IIA ini nanti maka akan meningkatkan karya guru-guru terutama anggota IGI di Indonesia, meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran maupun berkarir, bertambahnya praktik baik yang dapat menginspirasi guru-guru di Indonesia, dan tentunya meningkatkan kinerja pengurus wilayah dan pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia. Nah, tema yang kita ambil pada kegiatan IGI Innovation Award tahun 2022 ini adalah bangkit bersama menggerakkan pendidikan dan memberi dampak dalam mewujudkan merdeka belajar. Jadi, nanti untuk inovasi pembelajaran 3T itu arahnya mengikuti tema ini. Bagaimana guru itu bergerak dan memberikan dampak
dan ini akan terlihat sebagai sebuah implementasi dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Ini timeline dari kegiatan IGI Innovation Award. Sosialisasi dan publikasi itu kita mulai sampai dengan tanggal 1 Oktober sampai 30 Oktober. Ini dengan pengurus-pengurus tentunya. Setelah itu submit naskah dan portofolio ini sudah bisa dilakukan dari tanggal 20 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Pengumuman finalis itu di tanggal 20 November 2022. Presentasi finalis tanggal 22 sampai 23 November 2022 dan pengumuman pemenang itu di tanggal 25 November 2022. Dan awarding-nya juga di tanggal 25 November 2022. Prinsip-prinsip dalam perlombaan IIA ini adalah inovatif, original, edukatif, objektif, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Beberapa kategori dalam IIA, yang pertama adalah inovasi pembelajaran guru. Nah, di sini nanti akan ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah seleksi, pemilihan 10 finalis. Tahap kedua itu adalah presentasi dari 10 finalis atas best practice yang sudah dikirimkan. Berikutnya adalah kategori guru inspiratif daerah 3T. Tentunya di sini yang diminta adalah guru-guru yang telah memberikan dampak atau perubahan terhadap kemajuan peserta didik di sekolahnya. Dengan catatan ini khusus untuk guru-guru yang mengajar di daerah 3T. Selanjutnya ada kategori pena penulis IGI yang mana ini sudah merupakan kegiatan tahun kedua. Di sini standar penilaiannya adalah untuk melihat IGIRS yang berpartisipasi aktif, baik sebagai inisiator, pembicara, maupun peserta pada beberapa kegiatan peningkatan literasi di tingkat daerah, wilayah, maupun pusat. Nah, ini dibuktikan dengan portofolio, dokumentasi kegiatan, piagam penghargaan, surat keputusan, publikasi media, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah anugerah pengurus daerah dan juga pengurus wilayah, di mana akan dipilih 10 nantinya, dan akan ditentukan 3 pemenang. Nah, di sini kita akan meminta portofolio. Kenapa? Karena tentu kita di IGI Pusat tidak memiliki rekam jejak yang komplit ya, apa yang dilaksanakan oleh pengurus daerah maupun pengurus wilayah, sehingga kita membuat dalam bentuk portofolio. Ada mungkin kegiatan yang sifatnya luring atau bahkan daring, tapi artinya kegiatan itu mungkin tidak sampai ke pengurus pusat, seperti itu. Jadi sehingga kita membutuhkan portofolio untuk mengetahui rekam jejak kegiatan yang dilakukan oleh pengurus daerah maupun pengurus wilayah. Tim penilai ini adalah dosen, pegiat literasi, praktisi pendidikan, pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, dan unsur lain yang relevan. Nah, untuk inovasi pembelajaran itu di kategori kita ambil untuk jenjang SD dan juga MI, SMP dan MTS, guru-guru ngajar di SMA, SMK, dan juga SLB. Konsepnya itu dengan membuat best practice, di mana nanti aturan pembuatan best practice itu sudah kita tuangkan di dalam pedoman ini juga. Selanjutnya, pena penulis IGI. Syarat umum dari semua kegiatan ini adalah menjadi anggota aktif Ikatan Guru Indonesia 2 tahun. Jadi kalau di kami sepakati kemarin itu yang terbaru adalah KTA 2021 kita izinkan untuk ikut, seperti itu. Jadi paling lama 2021, untuk 2022, KTA 2022, mohon maaf mungkin bisa mengikuti di tahun depan. Gitu ya. Nah, setelah itu untuk pena penulis itu memiliki karya tulis yang sudah dipublikasi dalam berbagai platform media, memiliki komitmen dan integritas, dibuktikan dengan publikasi karya terakhir maksimal 1 tahun terakhir. Jadi kalau yang sudah ikut tahun lalu dimasukkan kembali itu tidak bisa.
berpartisipasi aktif sebagai inisiator, pembicara, maupun peserta pada beberapa kegiatan peningkatan literasi, baik tingkat daerah, wilayah, maupun pusat. Untuk poin 1-4 itu dibuktikan dengan piagam, sertifikat, surat keputusan, publikasi media, dan lain-lain. Oke. Sedangkan untuk guru 3T, jadi kalau inovasi pembelajaran itu persyaratannya yang umum ya, telah menjadi anggota IGI, minimal KTA per tahun 2021. Dan tentunya itu juga mendapatkan izin dari kepala sekolah dan mengajar minimal 3 tahun. Nah, nanti di setiap bagian itu ada syarat-syarat yang sifatnya umum. Syaratnya khusus, maaf. Seperti di 3T, ini mendapatkan rekomendasi dari ketua IGI daerah maupun wilayah. Lokasi sekolah berada di daerah 3T, dibuktikan dengan foto dan vlog lokasi tempat bertugas, serta titik koordinat menggunakan Google Maps. Telah mengajar 2 tahun minimal di daerah 3T. Dibuktikan dengan surat pernyataan dan SK tugas mengajar. Kalau untuk daerah 3T ini mengirimkan vlog video. Durasi 3-7 menit. Setelah itu yang diminta adalah kalau bisa itu pernah menjadi narasumber ataupun peserta webinar minimal dibuktikan dengan 1 sertifikat. Kalau untuk narasumbernya itu sifatnya opsional. Jadi kalau untuk 3T seperti ini. Sedangkan untuk pengurus wilayah ataupun pengurus daerah, membuat portofolio tahun 2021-2022 bisa menggunakan Google Site, Microsoft Suite, atau Canva. Dan menyerahkan link portofolio pada link yang sudah disiapkan. Jadi seperti ini kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi dari mulai IIA, ada rembuk nasional, ada juga pentas budaya, apel akbar, perayaan HGN gitu kan. Dan juga tentunya IIA ini yang kami harapkan para IGIers di seluruh Indonesia dapat berpartisipasi untuk memberikan karya-karya terbaiknya. Dari saya ini dulu, Pak Bambang ya. Mungkin jika ada sesi tanya jawab, kita bisa diperjelas nanti di sesi tanya jawab lagi. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit penjelasan terkait dengan apa yang menjadi agenda IGI Pusat. Tentunya banyak hal yang masih buram yang bisa kita diskusikan, kita pertanyakan terkait dengan kegiatan ini semua. Untuk itu pada Bapak dan Ibu, kita buka forum diskusi kita agar apa yang menjadi harapan dari teman-teman di IGI Pusat bisa kita pahami dan syukur-syukur bisa kita teruskan ke teman-teman di wilayah ataupun di daerah-daerah lain. Untuk itu sesi diskusi dan tanya jawab kita mulai saja. Bapak dan Ibu yang hendak untuk bertanya boleh, karena kita kebetulan tidak banyak yang yang hadir, mungkin bisa langsung secara live untuk Bapak dan Ibu mempertanyakan apa yang menjadi hal yang masih membingungkan. Untuk itu silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan hidupkan kameranya dan boleh bertanya langsung. Oke, Bapak dan Ibu, dipersilakan. Oke, sambil menunggu, izin Bu, saya yang bertanya. Ya, silakan Bapak. Yang pertama terkait dengan agenda kegiatan kita, nanti kan ada finalis yang akan memaparkan langsung di pusat. Pertanyaan pertama saya terkait dengan ini,
bagaimana terkait dengan transportasi dan akomodasi bagi teman-teman yang dinyatakan lolos. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan juga, mungkin ada teman-teman IGI di daerah yang kebetulan di momen, agenda kegiatan IGI pusat ini berada di sekitar lokasi di Jakarta atau daerah-daerah sekitarnya. Apakah bisa untuk ikut bergabung secara individual, pada rangkaian-rangkaian kegiatan terkait dengan peringatan hari ulang tahun IGI? Itu saja mungkin, Bu. Ya, baik. Baik, Bang Bambang. Untuk kegiatan perlombaan, ini semuanya kita laksanakan secara online. Presentasinya juga nanti itu juga secara online. Oh, gitu. Nah, tapi untuk pemenang, khususnya juara 1, itu kita akan panggil untuk awarding-nya itu semuanya transportnya itu dan juga akomodasi ditanggung untuk diberikan penghargaannya, awarding-nya secara langsung itu ketika perayaan HGN di gedung MPR, seperti itu Bapak. Nah, berikutnya terkait kegiatan. Kita kegiatan ini karena kondisi protokoler juga ya, gitu kan, Iya. harus kita protokoler sehingga kemarin itu kita sudah diberikan informasi bahwa peserta itu semua dibatasi di angka 200, tidak bisa lebih dari 200 untuk event yang diadakan di wilayah DKI, seperti itu. Termasuk juga di gedung MPR, sehingga saat ini jika memang ada teman-teman IGers yang berada di sekitar Jabodetabek, mungkin seperti di Lampung, itu masih bisa ya Pak ya, untuk datang misalnya gitu kan. Nah itu nanti mungkin bisa menghubungi pengurus daerah atau pengurus wilayah untuk kalau memang berniat pengen ikut gitu, karena kita pendataan itu di pengurus wilayah dan pengurus daerah Bapak, seperti itu. Jadi nanti pengurus wilayah dan daerah itu sudah kita berikan link di mana untuk diisi oleh peserta. Peserta yang hadir ke Jakarta itu kita fasilitasi akomodasi dan konsumsinya gratis. Tapi untuk perjalanan Dari daerah ke itu biayanya mungkin pakai sendiri, tapi untuk akomodasi dan konsumsi selama berada di sana itu sudah kita tanggung, termasuk juga transportasi nanti ketika dari BPMP menuju MPR, juga dari MPR itu menuju ke Taman Ismail Marzuki gitu, itu memang sudah kita yang persiapkan semuanya seperti itu. Jadi bagi yang berminat boleh menghubungi pengurus daerah atau pengurus wilayahnya. Nanti pengurus daerah wilayah akan melanjutkan ke panitia untuk nanti isi linknya dan kita bisa lihat gitu. Artinya registrasinya ada di pengurus daerah dan Iya wilayah. benar. Oke. Iya. Oke, makasih Bu. Selanjutnya mungkin ini juga ada dari Pak Bayu. Boleh Pak Bayu silakan bertanya langsung Pak Bayu. Pak Bayu boleh untuk silakan menghidupkan audionya dan silakan bertanya langsung. Baik, apakah suara baik terdengar? Terdengar Pak Bayu. Ya, makasih banyak Pak atas kesempatannya. Benar Bu, saya Ahmad Bayriawan, suatu peternakan dari Pasca Universitas Aulia Kendari. Mohon izin bertanya, untuk pelatihan berdampak 34 provinsi secara clustering pasti akan menggunakan online. Nanti rencananya akan diumumkan oleh media sosial IGI atau dari masing-masing provinsi. Apakah ada pelatihan program tersebut keterampilan mengajar merdeka belajar keterampilan mengajar merdeka belajar ke depan dan masa depan? Kalau Bayu melihat kemarin baru yang Bayu lihat itu pelatihannya dari Sekadau Bu sama daerah. Oke. Baik Pak Bayu, saya perjelas aja. Kebetulan ada juga beliau menulisnya di chat.
izin teman-teman sekalian, saya coba membacakan apa yang jadi pertanyaan Pak Bayu. Kayaknya beliau audionya agak terganggu. Beliau mempertanyakan yang pertama terkait dengan pelatihan berdampak di 34 provinsi. Ya, ini dalam pemahaman beliau, kegiatan dilakukan secara online. Nah, nanti rencana akan diumumkan melalui media sosial kah atau melalui informasi dari IG di setiap wilayah, yang pertama. Yang kedua, apakah ada pelatihan terkini yang sudah disajikan dalam program tersebut terhadap keterampilan mengajar sesuai dengan Merdeka Belajar yang saat ini sedang semarak. Nah, kemudian beliau juga mempertanyakan, dari waktu kemarin sudah ada agenda pelatihan berdiferensiasi dari Sekadau dan daerah lain. Kalau ini tidak salah. Nah, apakah ini termasuk bagian dari agenda pelatihan 34 provinsi tersebut? Nah, mohon penjelasannya. Oke, baik Bapak. Jadi ini kegiatan pelatihan serempak berdampak yang dilakukan oleh wilayah-wilayah kita harapkan semua wilayah ikut berpartisipasi supaya menghidupkan IGI kembali sesuai dengan semangatnya IGI sharing and growing together ya Pak ya. Nah, Iya. jadi ini kita kasih waktu itu 2 hari. Dikasih waktu 2 hari. Nah, jikalau nanti pilihan waktunya atau tanggal 25 itu nanti kalau memang waktunya bisa dibuat pagi di tanggal 25 bersamaan dengan kegiatan di MPR, itu mungkin nanti kita akan langsung live-kannya juga Live, ya. bersamaannya di gedung MPR sehingga nanti ada memang kita siapkan waktu di mana itu Ketua MPR RI menyapa guru-guru Indonesia seperti itu Bapak, sehingga teman-teman guru yang lagi sedang ikuti pelatihan itu akan disapa secara langsung oleh Pak Bamsud. Jadi seperti itu. Nah, terus pelatihannya seperti apa dan juga waktunya gitu kan, memang itu semua secara online, tapi jenis pelatihannya itu dan juga tema pelatihannya itu kita kembalikan aja kepada IGI wilayah, karena kan tentunya di pengurus wilayah yang paham ya Pak terkait sumber dan juga fasilitator yang ada di daerah tersebut. Jadi seperti itu Pak. Oke, ya baik. Bapak dan Ibu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau mungkin menulisnya di kolom chat, dipersilakan. Silakan Pak Puspo. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Khairina Lubis yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan Hari Guru Nasional yang akan diselenggarakan oleh IGI Pusat. Saya dari Malang, Bun. Dari Malang, Jawa Timur. Yang jelas sepengetahuan saya memang di mass media yang saya lihat ini secara pribadi saja, itu IGI yang semarak itu di daerah-daerah itu. Dan memang sepertinya memang daerah-daerah tertentu itu karena mungkin mereka kebetulan yang jadi pengurus adalah orang-orang hebat, artinya peduli dengan pendidikan yang kita lakukan selama ini. Namun di sisi lain ini terutama yang saya lihat memang di sisi lain itu ada beberapa IGI, terutama IGI daerah yang belum muncul. Kalau daerah, kalau provinsi mungkin karena provinsi. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Ini
ini kita harus karena kita pendidik ya, kita harus tahu betul apakah dari IGI pusat apakah dari IGI pusat itu memberikan atau ada subsidi subsidi untuk IGI wilayah. Ya, satu. Kemudian karena kalau di kabupaten kota ini kebetulan ini saya ingin juga di Kabupaten Malang itu ada sesuatu, karena kalau lihat Malang adalah salah satu dari kota pendidikan kan seperti itu. Tapi ternyata IG-nya melempem kan gitu. Jadi nggak ada itu. Nah, ini saya nggak tahu apakah IG di kabupaten kota yang lain apakah seperti itu. Tapi yang jelas memang semuanya itu tergantung dari pengurus provinsi maupun daerah. Nah, mohon dengan hormat lagi sangat untuk pengurus pusat itu memberikan semacam kalau istilah Stimulus, Pak, ya? ya istilah saya itu tubar turun bawah. Nah, ini karena yang saya lihat Mas Danang, sementara ini mungkin ke daerah-daerah tertentu saja, artinya atau mungkin keterbatasan dari beliaunya yang sangat sibuk, atau mungkin agendanya memang belum ada atau memang tidak diadakan. Nah, ini yang perlu dipertanyakan seperti itu. Begitu, Bun. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin agak panjang. Terima kasih. Oke. Langsung aja Bunda untuk menjawabnya. Oke, baik Bapak. Ya, ini kayaknya cocok ini masuk ke rembuk nasional ini ya. Sesi curhat ini kayaknya. Iya Bapak. Jadi gini, justru tahun ini kita itu, makanya kami mengatakan bahwa kegiatan HGN dan HIG tahun ini tidak milik PP gitu ya, tapi milik kita semua Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya di kepanitiaan saja pun kita itu kemarin tuh di wilayah itu sudah, ketika kita sosialisasi dengan pengurus wilayah, kita sudah membuka gitu kesempatan kepada teman-teman di wilayah atau daerah, jikalau memang ada yang bisa dan dianggap mumpuni gitu ya, juga bertanggung jawab untuk menjadi bagian dari kepanitiaan seperti itu, supaya bisa merasakan bagaimana kita itu ketika giat dalam sebuah kegiatan yang event nasional ya, dalam skala yang besar, sama-sama belajar gitu kan. Nah, jadi saat ini memang idenya mungkin dari PP, tapi sebenarnya ini kegiatan untuk kita semua, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini juga salah satu cara kita untuk mengajak teman-teman di daerah gitu ya, dan juga di wilayah untuk merasakan bahwa ini bukan programnya pusat saja. Dan mungkin ini bisa kali ya Pak ya disebut yang seperti tadi apa, ruban ya, apa sih ya tadi ya? Tubar. Turun bawah. Ya, turun bawah. Turun bawah. Jadi mungkin bisa juga seperti itu ya, dengan skema yang sedikit berbeda gitu. Makanya kita itu yang di 200 itu tidak, di 200 peserta itu kita akan memberikan porsi itu yang lebih dari 50% ya, itu sebenarnya yang bakal bisa diisi oleh IGIRS di daerah ataupun di wilayah, seperti itu Pak. Nah, untuk masalah ketum gitu ya, yang kok nggak keliling kesannya seperti itu. Yang pertama mungkin kita semua sadar, kita semua guru ya Pak ya, tentu tidak bisa juga kita setiap harinya untuk permisi, kan seperti itu ya. Jadi memang ketika ada event-event tertentu, ya jikalau Pak Ketum bisa hadir, beliau biasanya akan hadir ketika diundang. Dan kalau tidak pun pasti akan diwakili oleh pengurus PP lainnya. Terkait subsidi, kalau terkait subsidi itu dari PP itu
untuk kegiatan tertentu biasanya ada, tapi memang kegiatan yang juga tentunya program dari PP kalau pelaksanaannya di wilayah. Contoh misalnya yang kemarin di Bali Rakernas apa Rakor ya, itu kan misalnya di Bali. Nah, itu mungkin ada karena apa? Itu kan kegiatan PP tapi dilaksanakan di wilayah gitu. Nah, tapi Pak, kemarin Pak Danang juga sudah mengatakan bahwa PP itu memberi jalan kepada IG daerah maupun IG wilayah yang memang ingin memiliki kegiatan dan butuh misalnya support ya, butuh support. IG itu kan kita memiliki beberapa rekanan. Jadi bisa diperbantukan di situ dengan membuat proposal kegiatan yang nanti bisa diajukan kepada rekanan-rekanan IG baik itu perusahaan ataupun lembaga seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu juga cara dari PP bagaimana untuk membantu IG daerah ataupun IG wilayah supaya bisa membuat kegiatan. Jadi salah satunya juga seperti itu. Dari saya mungkin itu saja ya Pak Bambang ya jawabannya. Oke. Intinya ini juga program kita yang kali ini dengan begitu banyak rangkaian, ini merupakan rubah juga ya Pak. Contoh kan virtual nih gitu kan ya kita menyapa Indonesia gitu guru-guru Indonesia IGIRS bersama Pak Bamsud insya Allah gitu. Dan juga nanti ketika acara talk show itu dengan beberapa pesohor negeri gitu kan termasuk juga beberapa artis yang kita tahu memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Nah, itu juga insya Allah kita laksanakan juga live dan bisa juga dilihat oleh teman-teman IGIRS di seluruh Indonesia seperti itu. Oke. Mungkin Pak Puspo, demikian Pak Puspo ya. Sedikit mungkin saran dari saya Pak Puspo, kita mungkin memang sangat berharap mengidam-idamkan kalau Pak Ketum bisa hadir ke wilayah kita, ke daerah kita. Namun bagaimanapun juga luasnya Indonesia dengan sekian banyak kabupaten dan kota tentunya tidak mampu terjangkau secara langsung. Ya mungkin kita bisa memanfaatkan teman-teman pengurus pusat yang ada di provinsi kita. Nah ini bisa menjadi perpanjangan pengurus pusat. Kalau nggak salah Jawa Timur tuh lumayan tuh, ada Bu Sekjen juga di sana. Itu mungkin Pak Puspo dari saya sedikit tambahan saja. Memang kita mengidolakan teman-teman pusat tuh nyampe ke daerah tuh setidaknya memberikan aura tersendiri. Biasanya kalau orang yang pusat turun, perhatian pemerintah daerah juga tuh berbeda. Jadi aura IG-nya itu nyampe. Oke Bapak dan Ibu sekalian, mungkin masih ada lagi yang tambah lagi Pak Bambang, mungkin karena yang jelas untuk IG ini IG jujur memang ada semacam masih dalam tanda kutip ya di Indonesia kita itu dalam tanda kutip kita tahu jujur aja karena ada salah satu komunitas guru yang sudah mendarah daging itu menjadi semacam ya kalau nggak ikut tapi kok kita membayar iurannya tapi kalau ikut kok nggak ada yang seperti itu sepertinya itu. Nah mungkin gini Bunda, jadi mohon mungkin dari pusat memberikan semacam sosialisasi kepada daerah terutama di kepala cabang dinas. roadshow ya Pak ya. Ya, ini karena ini harus apa? Supaya minimal itu ada kerjasama atau setidaknya diketahui karena masih dalam kadang-kadang dipertanyakan IG itu legal enggak seperti itu di daerah. Nah itu loh. Nah ini yang perlu disampaikan bahwa kita semuanya harus tahu supaya bahwa IG itu memang legal dan ada dan seperti itu sehingga daerah-daerah semua daerah bisa tahu walaupun mungkin nanti masalah
respon itu positif negatif, itu saya pikir itu tergantung dari individunya atau jabatannya, karena jabatan memang kadang-kadang menjadi semacam apa ya, itu. Begitupun, jadi mohon untuk pusat bisa memberikan sosialisasi bahwa IGI itu ada dan legal seperti itu untuk ke daerah-daerah. Wah, karena yang diketahui itu hanya di sosial media dan memang ada, katakan kalau mungkin di pengurus wilayah itu memberikan semacam SK atau surat yang menandakan bahwa kami pengurus IGI wilayah seperti itu dan sebagainya. Nah, begitu Bun, mohon itu untuk bisa menjadi catatan di PP. Terima kasih. Iya, baik, Oke. terima kasih. Ya, Wah, terima kasih Pak Puspo. ini pengurus pusat dikasih catatan sama Pak Puspo nih. Iya. Jadi sebenarnya ini PR-nya bukan di Pak Puspo doang ya, di daerah saya sendiri juga PR-nya sama gitu. Tapi insya Allah Pak, kemarin itu dari Pak Ketum juga ya, dan kemarin itu waktu kita juga diundang juga ya untuk masalah RUU Sisdiknas, artinya itu diakui sudah banyak sekali organisasi profesi guru dan guru dipersilakan untuk memilih yang mana. Dan memang saat ini semua organisasi profesi itu meminta memang dari kementerian bahwa silakan ini disosialisasikan gitu kan ke dinas-dinas terkait agar bahwa tidak hanya satu organisasi profesi guru saja yang diakui gitu kan di daerah gitu ibaratnya. Dan mudah-mudahan segera dijawab ya Pak ya. Dan bukannya tidak diusahakan juga gitu untuk ini, dan bukan cuma IGI saja, organisasi profesi yang lain juga punya pandangan yang sama. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin dengan kegiatan yang akan kita lakukan di MPR insya Allah itu berjalan ya, dengan itu malah nanti justru kita menunjukkan bahwa IGI itu ada. Jadi dengan ada kegiatan ini di MPR ini, di mana di situ banyak wakil rakyat, juga di situ ada DPD mewakili daerah-daerah, tentu kita akan terlihat gitu bahwa oh ya IGI itu salah satu organisasi profesi guru yang juga diakui pemerintah dan legal. Jadi insya Allah momennya itu ketika kita perayaan HGN di MPR ini itu akan membuat IGI itu Makin dikenal. diterima gitu ya, makin diterima dan jelas legalitasnya padahal memang udah legal ya gitu. Oke, baik. Ya, Pak Bambang. Oke. Kembali lagi ke Pak Bambang. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pandangan ya teman-teman di pusat terkait dengan apa yang menjadi harapan dan sekaligus curhatnya Pak Puspo di Malang. Nah, sekarang dari Malang kita beralih, ini ada Pak Sahari yang juga ingin bertanya. Pak Sahari, biar tidak, sebenarnya bisa saya bacakan, tapi kami juga ingin mendengar suara dari Bapak. Boleh Bapak membuka audionya? Silakan Pak Sahari. Sebentar Pak Bambang, maaf. Mm-mm. Itu di atas kayaknya ada Bu Siti Sarifah ya. Oh ada. Iya. Ya oke, nggak apa-apa Pak Sahari dulu, nanti kita naikkan. Oke, boleh ya. Oke. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum. Ini saya lagi dalam perjalanan dari daerah terpencil lah menuju ke kabupaten kota. Saya dari Kabupaten Kutai Timur. Siap dengan 3T-nya nih. Saya sebenarnya ingin tertarik dengan yang anugerah penulis IGI. Jadi makanya saya ingin menanyakan karena saya sudah bisa masuk dalam lagi naik taksi soalnya. Nah kemudian di anugerah pena penulis ini saya sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan rekomendasi. Baru hari ini ada kontak yang diberikan ke saya dari pengurus wilayah, sementara pengurus di kabupaten mulai dari admin giginya dan lain sebagainya, itu saya dibuatkan jalan yang berliku-liku untuk menghubungi si A, si B, si C, dan nggak jelas juntrungannya. Baru hari ini saya ada kontak ke IG yang wilayah. Akhirnya hari ini insya Allah dibuatkan surat rekomendasinya. Nah,
setelah saya baca-baca di isian itu kan memang di halaman pertama harus ada surat rekomendasi yang diberikan oleh pengurus daerah atau wilayah. Nah, pengurus daerah di kabupaten saya ini baru tadi juga saya mendapatkan penjelasan bahwa kepengurusan ini berakhir di Januari 2021. Nah, untuk pengurus yang baru pun itu belum dibentuk sampai saat ini. Nah, jadi akhirnya saya diberikan jalan untuk ke pengurus wilayah untuk mendapatkan surat rekomendasinya itu. Nah, terkait anugerah pena penulis ini, karena saya juga baru masuk, siapa tahu tadi sudah dijelaskan dan saya belum menyimak, ya mungkin ada sedikit penjelasan untuk saya lebih bisa mendapatkan pemahaman lebih khusus terkait dengan anugerah penulis ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, mohon arahannya, mohon penjelasannya. Oke, makasih Pak. Silakan Bu Herina untuk menjelaskan apa yang menjadi harapan dari Pak Sahari. Iya, baik. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Sahari. Alhamdulillah ya Pak Sahari, akhirnya surat rekomendasinya dapat. Memang ada beberapa juga yang ngejapri ke kita-kita, ke panitia, bahwa kendala dalam meminta surat rekomendasi. Jadi memang kalau misalnya di daerah ternyata kesulitan, boleh ke wilayah, seperti itu Bapak Ibu. Saya izin share screen kembali ya Pak ya. Iya, silakan Bu. Oke. Untuk pena penulis, ruang lingkup pena penulis ini guru SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB tahun 2022 memiliki rekam jejak dalam aktivitas literasi dan kepenulisan. Menjadi anggota IGI minimal 2 tahun, tapi kita sepakati kemarin KTA 2021 itu boleh ikut kegiatan IIA, baik itu inovasi, pena penulis, 3T, maupun pengurus ya. Memiliki karya tulis yang sudah dipublikasi dalam berbagai platform maupun media. Jadi bisa berupa buku, bisa juga media sosial, bisa juga di koran ya, baik digital maupun cetak. Memiliki komitmen dan integritas terhadap kegiatan kepenulisan secara berkelanjutan dibuktikan dengan publikasi karya tulis terakhir adalah maksimal 1 tahun terakhir. Jadi kalau 1 tahun terakhir ini terhitung sejak Oktober ini sampai dengan Oktober yang tahun lalu ya Pak ya, Oktober 2021. Kenapa? Karena ini tahun kedua, sehingga dikhawatirkan kalau tahun-tahun sebelumnya itu sudah diikutkan oleh peserta yang tahun atau di angkatan 1 kemarin. Berpartisipasi aktif sebagai inisiator, baik pembicara maupun peserta pada beberapa kegiatan peningkatan literasi di tingkat daerah, wilayah, maupun pusat. Jadi bisa sebagai inisiatornya, atau orang yang melaksanakan kegiatan, ataupun sebagai pembicara terkait tentang peningkatan literasi. Nah, untuk 1 sampai dengan 4 ini, itu dibuktikan dengan adanya dokumentasi kegiatan, piagam penghargaan, surat keputusan, publikasi di medianya, berupa link juga boleh, dan lainnya. Nah, jadi ini ada 2 tahap untuk pena penulis. Ketika nanti sesudah diseleksi, ya, melewati seleksi yang awal ini, nanti akan diberikan pengumuman, baru akan diberi informasi lagi untuk tahap keduanya seperti apa teknisnya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ini untuk yang tahap satunya hanya sampai di poin ini saja. Nanti akan ada seleksi yang dilakukan oleh tim penilai. Nah, maka akan masuklah ke tahap kedua, yang mana teknis tahap kedua itu akan dipaparkan nanti setelah dibuat pengumuman yang lulus seleksi di tahap 1. Jadi seperti itu Pak Sahari. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Gimana Pak Sahari? Jelas ya Bu ya, Pak ya? Sudah tergambar sih, hanya saja ada sedikit yang disampaikan oleh Bu Hairani tadi, yang terpantik 1 tahun terakhir yang dilakukan oleh
saya misalnya. Awal kita sudah pernah didaftarkan atau diikutkan di lomba ataupun di event lain. Nah, saya ini kan kemarin juga sudah mengonfirmasi KTA saya memang 2021. Jadi saya mengonfirmasi ke narahubung yang ada di link itu ternyata ya memang informasinya sama bisa untuk diikutkan. Nah, untuk saya sendiri, saya kan baru masuk di IGI memang 2021, tetapi ya mungkin untuk apa ya, semacam Kegiatannya. ya kegiatannya atau dokumentasi personal memang apa ya, untuk portofolio personal saya itu ya memang 3 tahun untuk di literasi ini gitu. Jadi mungkin nanti ada penyertaan ke arah 3 tahun itu apakah disertakan juga atau bagaimana. Kemudian untuk di yang beberapa bulan belakangan ini, karena kebetulan saya juga sebagai sosialisator program literasi nasional yang kontrak kerjanya 3 bulan, tapi saya hanya sanggup 1 bulan karena ada beberapa penugasan lain seperti ya ini masih berlangsung pengajar praktik, kemudian masih lain-lain lah yang menjadi aktivitas saya, sehingga di sosialisator program literasi itu hanya saya sampai jangkau 2 bulan, dan itu dokumentasinya baik dari saat saya sosialisasi melalui offline maupun melalui online itu semuanya lengkap, karena memang dari pihak swasta meminta dokumentasi untuk honor dan transport. Jadi apakah itu juga bisa disertakan gitu. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Jadi ada 2. Yang pertama dokumentasi saya memang produk saya adalah literasi dan khususnya di penulisan. Baik saya tulis sebagai kepala sekolah di SD atau SMP, dan kemudian ini baru 5 bulanan saya di P3 dan menjadi guru, dan tapi masih aktif di literasi. Ya, misal di pos saya mohon tanggapan atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya, kayaknya audionya terputus nih. Oke. Kayaknya bisa saya tangkap ya maksudnya. Iya, silakan Bu kalau masih mau direspon kembali. Ya, baik. Nah, ini kalau nggak ya sangat penting sih direspon. Jadi di sini sudah ditegaskan bahwa maksimal 1 tahun terakhir. Jadi monggo Bapak sampaikan aja nanti publikasinya itu atau karya tulisnya memang yang 1 tahun terakhir ini, berarti per Oktober 2021 gitu ya. KTA tadi sudah tidak masalah, kita sepakati semua di KTA 2021. Berikutnya adalah terkait tentang kegiatannya sebagai inisiator. Kontraknya 3 bulan, tapi baru jalan 2 bulan. Itu nggak ada masalah, Pak, selama memang Bapak memiliki SK penugasan ya. Terus ada dokumentasi tentunya, dokumentasi dan SK penugasan, sehingga akan terlihat di situ tanggal berapa kegiatannya, dan Bapak di situ sebagai apa. Jadi, apakah dikategori sebagai pembicara, narasumber, atau bahkan sebagai inisiatornya, seperti itu. Jadi, itu jawaban saya terkait pertanyaan Pak Sahari tadi. Jadi tidak masalah walaupun dari 3 bulan jadinya 2 bulan, tidak masalah, karena Bapak sudah melakukan sebuah kegiatan ya, sudah melakukan kegiatan gitu, dan silakan tinggal diberikan aja surat keputusannya dan juga link dokumentasinya. Baik Pak Bambang dari saya. Oke. Mudah-mudahan Pak Sehari bisa ada gambaran dan kejelasan. Sekarang kita beralih ke Bu Siti Syarifah. Satu lagi Pak. Mohon izin Pak. Jadi gimana, Pak? untuk satu lagi mungkin untuk yang memang sudah bisa disertakan, tapi kan ada satu lagi yang masih kayaknya menjadi ganjalan bagi saya. Kemarin itu kan ada beberapa surat-surat semacam rekomendasi baik dari Dinas Perpustakaan Kearsipan, kemudian dari Dinas Pendidikan, kemudian MKKS untuk saya menjadi narasumber ataupun jadi sosialisatornya. Itu disertakan juga ya berarti ya. Itu aja Pak mungkin. Ada standar. Terima kasih. Ya,
Baik, saya jawab langsung ya Pak ya. Iya, silakan. Ya, Bu. Ya, baik Bapak. Jadi kegiatan Bapak yang sifatnya sebagai inisiator maupun narasumber, baik dari dinas maupun tadi dari lembaga swasta ya yang mensupport kegiatan literasi, dari dinas, bahkan dari MKKS atau dari MGMP sekalipun, selama itu ranahnya dalam kegiatan literasi, Pak boleh dikirimkan, asalkan memang SK-nya ada, dokumentasinya juga ada, seperti itu Bapak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ini. Oke, iya. Terima kasih Pak Sari. Semangat Pak, semangat. Semangat nih Pak Sari nih, antusiasnya tinggi nih. Ya, Mudah-mudahan nyampe di Jakarta, Pak. amin. Oke, kita lanjut ke Bu Siti Syarifah. Ya, baik. Silakan Bu, diberi kesempatan untuk buka audionya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mohon izin tadi tidak terlalu mengikuti sejak awal betul Ibu. Cuman ketika membaca beberapa kategori, ini saya ingin menanyakan yang permasalahan apakah pesertanya itu, kan situ ada guru inspiratif ya di daerah 3T. Jadi apakah memang kategorinya hanya guru atau mungkin kepala sekolah, artinya guru yang mendapat tugas tambahan gitu kan, artinya karena istilahnya itu disebut guru gitu kan, bukan langsung istilahnya guru ada lalu capsek inspiratif ada gitu misalnya kan, seperti yang diadakan kementerian gitu. Jadi mungkin penegasan apakah boleh kemudian kita ikutin, kemudian juga apakah memang ada poin-poin yang terpenting selain seperti yang dijelaskan secara global di situ, bahwa yang jelas di daerah 3T mampu memberikan dampak perubahan gitu dari peserta didik yang ada di daerah tersebut. Nah, mungkin ada hal-hal atau indikator yang penting lagi selain yang dituliskan secara global itu mungkin Bu. Sementara mungkin itu yang saya tanyakan dulu. Terima kasih. Oke, makasih Bu atas pertanyaannya. Boleh Bu Ya, Siti baik. Syarifah kita kita beri responnya dulu. Silakan Bu untuk merespon apa yang jadi pertanyaan. Iya, baik. Ibu Siti Syarifah. Ya, baik Ibu. Ya ini memang catatan kita juga ini Bu kemarin itu. Ini untuk guru nggak ada gitu ya. Terus untuk kepala sekolah apa nggak ada gitu ya. Terus untuk guru TK apa nggak ada gitu. Ini catatan memang bagi kita. Saat ini memang pengkategoriannya memang khusus guru, mohon maaf Ibu gitu ya. Kalau saya sih nyaranin ini kan gitu, bawa nama sekolah juga kan Ibu bangga ya tentunya. Mungkin idenya itu kan karena kepala sekolah nih sebagai pembuat kebijakan gitu kan. Nah, mungkin Ibu bisa memilih nih dari rekan-rekan guru Ibu yang mungkin menjadi tim gitu, tim Ibu misalnya wakil gitu ya, wakil kepala sekolah. Mungkin bisa diajak untuk ngikutin ini gitu kan. Dan walaupun karena itu kan konsepnya pekerjaan itu sama-sama dilaksanakan di sekolah ya Bu ya. Tapi kalau saran saya gitu kalau memang itu kan nama sekolah juga, insya Allah kalau misalnya sampai terpilih gitu kan dan bisa bisa menginspirasi rekan-rekan 3T yang lain, mungkin bisa solusinya seperti itu. Mohon maaf sekali. Insya Allah Bu, tahun depan semangat ya Bu. Tahun depan kita buat yang kepala sekolah nih. Insya Allah ditunggu, mudah-mudahan. Iya, seperti itu. Atau idenya Ya, ditahan dulu buat tahun depan Bu. ditambah lagi karya yang lain gitu ya Pak ya. Iya. Hanya ada Ya, dua tuh Bu. ya. Ibu titipkan ke rekan guru untuk menyampaikannya ide Ibu, atau Ibu Buat ide pertahankan baru idenya lagi untuk gitu tahun Pak. depan. Tahun depan buat ide baru lagi. Boleh. Yang jadi permasalahan guru kita belum banyak yang ikut IG nih, masih PR bagi saya juga. Semangat Jadi Bu, dia semangat. punya inovatif karya tapi belum peserta atau anggota IG kan, baru kepala sekolahnya. Mudah-mudahan ya Bu masuk IG ya Bu ya. Nanti bisa ikut. Oke. Ya, gitu. Iya, Semangat terima Ibu, kita kasih. tunggu tahun depan Bu. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, insya Allah sehat ya Bu ya. Kita juga jadi tertarik Amin. ini. Alhamdulillah. Mungkin bisa masuk ini Bu, IGS of the Week ya Bu ya nanti. Mudah-mudahan. Ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau ditanyakan? Oh ini Pak
Tarmuji, silakan Pak Tarmuji. Pak Tarmuji yang minta izin untuk bertanya, silakan Pak Tarmuji, hidupkan audionya. Terima kasih Pak Oke. Bambang Setiawan. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti sekiranya apa yang saya sampaikan ini sudah tersampaikan mungkin Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sudah terjawab sih Bu dari pertanyaan Bu Siti Syarifah. Tapi kalau nggak saya sampaikan kok nggak enak rasanya Bu. Ya saya sama-sama kepala sekolah. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Saat ini saya sedang posisi kepala sekolah di SD. Tapi saya saat ini dipercaya oleh kepala dinas Bapak Ibu untuk merancang program penjaminan, dipercaya oleh kepala dinas pendidikan untuk merancang sebuah program penjaminan, sistem penjaminan mutu di daerah di Kabupaten Rokan Hulu dengan membuat sebuah aplikasi Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saat ini Bu, aplikasi itu sudah keluar perbuknya. Dan saat ini saya bertugas melatih guru dan operator Serokan Hulu, Bu, satu kabupaten sendirian. Tidak ada timnya Bapak Ibu. Dan timnya hanya membantu, ada 2 orang, tapi itu sekedar hanya membantu untuk administrasi saja. Jadi saat ini saya bertugas melatih guru dan operator Serokan Hulu, 500 sekolah dasar, 360 SMP Bapak Ibu. Nah, tugas yang berat, namun alhamdulillah tetap berjalan Bapak Ibu dan semangat. Nah, jadi mendengar ini kemarin, Bu Ketwil memberi rekomendasi, Bapak ikutlah lomba katanya. Jadi saya bingung Ibu, lombanya yang bidang mana gitu, masuk mana gitu. Nah, memang selama ini Bu, saya sendiri sebagai kepala sekolah sudah sejak dari tahun 2013 sampai sekarang masih aktif memberikan pemahaman kepada guru-guru di sekolah-sekolah maupun di pelatihan-pelatihan, baik itu tentang pembelajaran ataupun tentang hal lain, Bu, yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, yang pertanyaan saya, Bu, mengenai kegiatan saya itu, yang sekarang dalam setahun akhir ini, Bu, sudah merancang program itu, dan alhamdulillah sekarang sudah disetujui oleh Pak Bupati, dan Pak Kepala Dinasnya juga sudah merestui, merespon dengan baik, dan sudah dipakai, aplikasinya pun sudah jadi, Bu. Dan alhamdulillah Bu, saya mengembangkan aplikasi itu dengan menggunakan akun Belajar ID yang gratisan, dan menggunakan akun Belajar ID Bapak Kepala Dinas. Dan saat ini Bapak Kepala Dinas bisa memantau sekolahnya cukup dari mejanya, dan dia sudah bisa melihat semua kondisi sekolah secara real saat ini Bu. Jadi itu yang saya kerja, tugas saya untuk mulai 4 bulan ke sini Bu. Jadi saya sekarang masih dalam posisi melatih guru seluruh Rokan Hulu secara bertahap. Alhamdulillah sudah dapat 5 kecamatan Bapak Ibu. Nah jadi Bu, apakah bisa ini masuk? Itu pertanyaannya. Terima kasih Ibu Khairina. Oke. Langsung direspon Bu. Waduh, sangat menginspirasi sekali ya Pak ya. Tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ini kita memang saat ini kita memang masih kepada guru. Jadi insya Allah tahun depan itu memang kita akan buat khusus untuk kepala sekolah. Jadi boleh Pak nanti disimpan dulu, di-keep dulu Pak, jangan di-share kemana-mana dulu gitu kan. Atau dibuat ininya gitu ya, apa sih namanya? Sudah diapakan ya? Sudah dipastikan ini karyanya Bapak gitu. Jadi ya, insya Allah tahun depan ya Pak ya, mudah-mudahan kami tunggu ide-idenya untuk ikut tahun depan, karena memang tahun ini mohon maaf sekali kepala sekolah memang belum kita masukkan, walaupun kita tahu memang kepala sekolah itu adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Tapi kami akan tunggu karya hebat kepala-kepala sekolah pada IGIR semua tahun depan insya Allah. Atau bisa Pak, insya Allah kita ada, kayaknya ada IGIS of the Year ya mungkin insya Allah. Bisa IGIS of the Year juga bisa itu Pak. Karena kok IGIS of the Year itu kayaknya nggak ada guru, nggak ada kepala sekolah. Semua anggota IGI. Pertanyaannya kapan tuh Bu? Tunggu Pak, tanggal. Soalnya kepala sekolah udah pada menunggu tuh. Iya, siap. Ya, dari monitornya udah nampak wajah-wajahnya menanti. Iya.
bangga punya IGIRS yang kepala sekolah yang sangat apa ya, inovatif, dan apalagi bisa sampai memberikan manfaat yang sangat besar ya Pak, satu kabupaten. Sangat menginspirasi nih Pak Tarmuji ini. Dari saya itu dulu Pak Itulah, Bu. Bambang. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bu Terima atas kasih penjelasannya. Pak Tarmuji, sukses selalu. Ya, sama-sama Siap, Bu. Pak. Kita lihat kembali dulu ke chat ini. Oh iya Bapak dan Ibu, diingatkan ada di chat. Silahkan Bapak dan Ibu ada presensi untuk kehadiran kita, Bapak dan Ibu bisa mengisinya pada link yang sudah disediakan di kolom chat. Mungkin satu nih Bu, izin materi tadi di-share juga buat teman-teman. Setidaknya linknya biar teman-teman juga bisa mendapat bahan rujukan untuk mengambil keputusan apa yang mau diikuti, yang mana mau diikuti, dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bu. Gimana kalau pengawas nih? Tadi kan kepala sekolah nih. Nah, kalau pengawas gimana nih? Ini dari Bu Juliati nih. Mempertanyakan posisi pengawas. Apa bisa ikut nggak nih? Bu RW itu. Ya, silakan. RW motivator aja. Mungkin saya juga bicara tapi maaf nggak buka ini. Ya, saya kebetulan juga seorang pengawas yang memang aktif di IGI dan juga anggota IGI. Semalam sih ada saran untuk ikut, tapi setelah saya baca, saya sadar diri ini memang untuk guru. Makanya saya lebih memotivasi guru-guru saya aja yang bisa ikut untuk ini. Saya di belakang aja gitu. Asal jangan main belakang ya, Bu ya. Sekali-sekali boleh juga, Pak. Oke, Bapak Ibu yang lainnya, kita masih punya waktu. Nanti untuk pertemuan kita malam ini, Bapak dan Ibu, insya Allah akan dibuatkan videonya, ada dibuatkan rekaman kegiatan kita malam ini dalam bentuk video. Bapak dan Ibu bisa menyimak kembali apa yang sudah dijelaskan terkait dengan agenda IGI Pusat, sekian banyak rangkaian kegiatan dalam rangka HGN 2022 ini. Nah, sambil menunggu yang lain, Bapak dan Ibu, jika seandainya memang masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih memberi kesempatan. Gimana Pak Puspo? Izin Pak, boleh Pak? Boleh. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini apa aja menambahkan, karena tadi disampaikan tentang adanya kegiatan HGN, itu kebetulan kita juga nanti, ini tambahan ya, mungkin bisa dicatat oleh Bu Khairina ya. Kita nanti ada tambahannya itu lomba kuisis untuk seluruh pengurus daerah IGI se-Indonesia. Jadi ada hadiahnya. Nanti dalam waktu dekat akan di-share melalui wakil ketua umum regional masing-masing. Sebagai tambahan aja. Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak atas tambahannya. Ya, terima kasih Pak Mual. Nah, mungkin biasanya kalau tambahan tuh enak, Bu. Iya. Saya hanya ngebayangin makan bakso itu kalau nambah tuh enak. Enggak Pak, enggak enak Pak kalau nambah Pak. Oh, enggak enak. Apalagi nambahnya komplit ya Pak. Oke Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau disampaikan?
Ya, kayaknya sudah tidak ada. Izin Bu Umi, masih monitor? Berikan saya Umi dia capek Pak, istirahat. tidur, diberikan saya. Capek dia begitu. baru pulang. Gimana makanya Pak Puspo? Agak tidak enak badan. Ya, kalau memang sudah tidak ada bisa Bisa apa Pak? diakhiri. Bisa Pak? Oh, diakhiri. Tapi, Oke. tapi seperti biasanya mungkin Closing ya? ya. Iya, oke. Kita dengarkan closing statement dari Bu Khairina terkait dengan apa yang sudah disampaikan hari ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, ada juga pengawas kepala sekolah hebat yang ada di room ini. Semuanya alhamdulillah kita saling berbagi dan berdiskusi, banyak juga masukan-masukan yang positif yang nantinya juga bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan kita berikutnya, seperti itu. Harapan kami Bapak Ibu semua bisa mungkin berbagi informasi ini kepada rekan-rekan di daerah masing-masing terkait rangkaian kegiatan untuk perayaan HGN dan juga HUT IGI, terutama kegiatan IIA, karena kita harap IGIRS kita dapat memberikan kontribusi karya-karya terbaik mereka, sehingga bisa berbagi kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Baik. Terima kasih juga kepada Pak Bambang, sebagai moderator, berikut host juga pada kegiatan hari ini. Semoga yang kami sampaikan bisa memberi manfaat dan kita tetap semangat memajukan pendidikan di Indonesia khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya Bambang Setiawan melempar kembali kesempatan ini ke Pak Puspo. Silakan Pak Puspo. Terima kasih. Dari Bima, saya terima di Kota Malang. Terima kasih Bunda Khairina Lubis selaku. Pak Kem lah Pak D. Iya Bunda, sabar. Saya off kamera ini lagi gerah ini. Atas penjelasannya sehubungan dengan kegiatan IGI Pusat tentang Hari Guru Nasional di tahun 2022. Semoga apa yang disampaikan tadi itu menginspirasi kita semuanya, membuat kita semakin memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di IGI, terutama di daerah masing-masing, dan kita menjadi garda terdepan untuk anak cucu kita demi Indonesia yang luar biasa ini. Saya mewakili Teteh Umi, terima kasih sekali lagi untuk para peserta, Pak Bambang yang setelah memandu kegiatan ini. Bunda, ini sebetulnya kalau seperti ini biasanya kami semacam reuni gitu loh. Nanti reuninya dilanjut reuninya kita lanjut di HGN di Jakarta. Iya, amin. Ya. Reuni darat, Terima kasih. reuni darat. Iya. Terima Jangan tatap kasih muka, atas jangan tatap maya aja. Tatap muka saya sekali. Kehadirannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, Bu Khairina. Ya, Bayu, sukses selalu semuanya. Bunda Khairina, terima kasih. Terima kasih Pak Puspo. Terima kasih. Pak Arianto, terima kasih. Sama. Ini kalau ketemu lihat itu, wah itu kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi seperti itu. Pak D, kopi darat HGN Pak D. Amin. Bisa ya. Amin. Kopi darat sekaligus tukar-tukar cenderamata dari daerah. Iya.